Hai, Hai, pernah nggak batin? Batin itu apa ya? membatin. Membatin bahwa kok bisa Membatin. ya ada orang Mhm. yang umurnya muda tapi sudah sukses, Oke. ya kan? Terus ada juga yang kok dia bisa ya seahli itu Punya gitu, skill sejago itu sejago di itu. usia masih muda gitu ya. Iya, Oke. gitu. Nah, di episode kali ini kita mau mendongeng. Ya, mendongeng ini kalau teman-teman percaya ya monggo, tapi kalau ada hal-hal yang bisa ditarik kebaikannya ya monggo, gitu ya. Oke. Contohnya seperti ini. Siapa di antara teman-teman yang pernah baca bukunya Robert Kiyosaki tentang Rich Dad Poor Dad? Mhm. Ayah kaya, ayah miskin, gitu Ya. ya. Teman-teman percaya nggak bahwa Robert Kiyosaki itu punya ayah kaya dan ayah miskinnya? Bisa Who knows ya, gitu bisa ya. ya, who knows? Apakah ayah kayaknya itu tokoh fiksi gitu Fiksi, ya atau gitu. beneran ada orangnya gitu ya? Nggak tahu, gitu ya. Tapi apakah kita memperdebatkan ayah kayanya ada? Jawabannya ya bodoh amat. Tapi dari story ayah kaya, ayah miskin, kita belajar banyak. Saya pribadi belajar banyak tentang pendidikan finansial, gitu ya. Tentang Mindset ya. kecerdasan finansial, gitu ya. Oke. Dan juga mindset si ayah kayanya itu, gitu ya. Jadi kita tidak memperdebatkan bahwa ini benar ada atau enggak. Yang penting ada pelajarannya, gitu ya. Sama kayak misalnya dongeng-dongeng seperti Malin Kundang gitu ya. Oke. Apakah beneran ada? Ya, nggak tahu juga. Tapi kan pelajarannya ya kita perlu berbakti kepada orang tua, perlu menghargai gitu ya, menghormati gitu ya ke orang tua gitu ya. Benar atau tidaknya nggak tahu, ya kan. Nah, jika ada pelajaran baiknya diambil gitu kan teman-teman ya. Nah, sama kita mau mendongeng soal umur jiwa, usia jiwa. Konon kabarnya, ya kan mendongeng ya. Konon kabarnya jiwa itu tidak bisa, jiwa itu kan energi ya, itu tidak bisa musnah gitu ya. Dia lahir kembali, lahir kembali, lahir kembali. Hanya berganti wujud fisik gitu ya. Iya, betul. Kalau saya beruntungnya wujud fisik saya selalu ganteng gitu. Nah, ini udah pembenaran diri kan gitu ya. Nah, di kehidupan di kehidupan saya sekarang ya si jiwa ini gitu ya mewujud dalam bentuk si Ari nih. Si Rusi jiwanya mewujud dalam bentuk Rusi yang sekarang ini. Mungkin di kehidupan sebelumnya jiwa saya mewujud dalam bentuk nggak tahu siapa gitu ya. Di kehidupan sebelumnya lagi mungkin mewujud entah siapa gitu ya. Dan mungkin nanti di kehidupan masa datang jiwa saya mewujud dalam bentuk fisik yang mana juga nggak tahu. Nah, jadi kalau kita sudah lihat bahwa jiwa itu berevolusi gitu ya, bertransformasi dalam bentuk fisik-fisik yang lain, berarti sebetulnya jiwa kita itu kan sudah mengalami perjalanan yang panjang sekali ya, gitu. Jadi dia pasti punya usianya, punya umurnya gitu. Nah, ada orang yang usia jiwanya itu usia muda gitu. Usia muda dalam arti kebijaksanaan jiwanya itu ya memang kayak anak-anak muda pada umumnya gitu. Ada yang remaja, ada yang anak kecil bahkan ya. Ada yang baby soul, terus ada yang baby shark. Baby soul terus apa lagi sih? Infant gitu. Terus ada young ya. Young gitu ya. Soul young gitu ya. Bener gak sih bahasanya itu? Terus sama old soul gitu ya. Nah, itu bergantung sama apa? Bergantung pada perjalanan jiwa tersebut, bergantung pada pelajaran yang sudah diambil dari jiwa tersebut dari kehidupan-kehidupannya. Nah, ada jiwa yang memang sudah bijaksana sekali, udah old soul, jiwa tua nih. Ini adalah jiwa yang sudah berpetualang dari satu tubuh ke tubuh yang lain, sudah menarik kesimpulan-kesimpulan dari berbagai pengalaman kehidupannya. Gitu ya. Nah, di kehidupan dia yang ke-100 gitu ya, dia ditipu orang. Nah, ditipu orang di kehidupan yang ke-100 ini ternyata dia menarik kesimpulannya orang itu brengsek. Orang itu nggak ada yang bisa dipercaya gitu. Nah, di kehidupan yang ke-100 tuh dia meninggal dengan memori yang itu, dengan kesimpulannya itu.
Kehidupan ke-101 ditipu orang lagi. Hmm. Wah, udah mulai nih, wah, ditipu. Makin menguatkan bahwa semua orang itu brengsek, tidak ada yang dipercaya, gitu ya. Di kehidupan yang ke-101 itu ditipu sampai 5 kali, gitu kan. Nah, pas penipuan yang keempat, dia mulai sadar, kok Betaria Sonata ya? Berulang Berulang kali. kali aku ditipu, gitu kan. Dia mulai sadar, apa yang terjadi nih dalam kehidupan saya? Nah, mungkin terjadi perubahan paradigma tuh. Yang tadinya dia menyalahkan orang lain, mulai bertanya ke dalam diri, kenapa saya ditipu terus? Tapi belum selesai, masih bertanya tuh, tanda tanya besar. Di kehidupan 101 selesai. Di kehidupan ke-105 gitu ya. Nah, ditipu lagi dia, gitu. Begitu ditipu lagi, karena dia di kehidupan 101 udah punya memori kan. Oh, ini kenapa ya hidup saya ditipu terus ya? Dia mulai mencari jawaban yang benarnya ini seperti apa sih. Akhirnya dia mulai berkontemplasi ke dalam, oh ternyata saya itu ditipu karena saya tuh punya bibit keserakahan. Nah, itu berapa kehidupan itu dia belajar, gitu kan? Nah, Banyak. akhirnya di kehidupan itu dia selesai tuh, dia sudah belajar, oh saya tuh ternyata punya bibit keserakahan. Bibit keserakahan saya itu dasarnya rasanya ini. Mungkin belum selesai juga gitu ya di kehidupan itu gitu ya. Dibawa lagi di kehidupan ke-107 misalnya gitu kan. Tapi di 107 itu dia udah lebih wise. Mungkin masih ditipu orang, tapi cara dia menyikapi sudah bijaksana sekali. Nah, teman-teman kan pernah melihat ya, orang yang kayaknya kok ditipu tapi kok bijaksana sekali gitu ya. Kita nggak pernah tahu di kehidupan-kehidupan sebelumnya, dia udah ditipu berulang kali. Mungkin kita ini adalah penipuan pertama gitu. Nah, begitu juga kalau teman-teman merasa ada orang yang jago banget gitu ya, entah jago bernegosiasi, jago banget apa, ada hal-hal yang lain, kita kan melihatnya pendek banget ya, cuman di satu kehidupan aja. Jangan-jangan memang skill itu dia sudah mengasah gitu ya, atau dia sudah melakukan skill itu di kehidupan-kehidupan masa lampaunya. Nah, jadi sebetulnya kita nggak perlu membanding-bandingkan perjalanan jiwa kita di satu kehidupan dengan perjalanan jiwa orang lain yang mungkin dia sudah di berkehidupan. Dan juga karena mungkin waktunya berbeda ya, timeline-nya. Yang tadi ya, mungkin di saat ini kita ada di timeline yang sama. Tapi mungkin timeline yang ini adalah awal bagi kita, tapi mungkin timeline yang ini itu sudah titik di tengah atau hampir akhir gitu ya untuk orang lain, dan juga sebaliknya. Jadi memang perjalanan itu semua sifatnya subjektif, individu ya, gitu personal. Ya. Nah, sekarang teman-teman dari cerita umur jiwa ini ada sesuatu yang teman-teman bisa dapatkan. Nah, tapi sekali lagi kan, ini kan cuma dongeng ya. Masalah ini benar atau enggak, tapi kalau ini masuk akal buat perjalanan jiwanya teman-teman, ya diambil aja. Ternyata kalau misalnya cerita ini ternyata membebaskan sekali dari perasaan iri dengki. Kan banyak ya orang yang iri gitu ya. Kok dia udah begini ya, tetangga beli kulkas iri ya kan. Di umur sekian kok saya belum merit gitu kan. Di umur sekian kok saya belum punya apa-apa rasanya. Di umur sekian kayaknya saya masih muter aja di situ-situ aja gitu ya. Sedangkan orang lain rasanya udah kemana gitu. Karena mungkin di kehidupan sekarang jiwa kita pengen belajar A, tapi di kehidupan jiwa yang lain dia pengen belajarnya C. Kan bisa beda-beda ya gitu. Jadi selamat menikmati perjalanan jiwanya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau berjalan bersama gitu ya. Karena namanya jiwa itu kan pasti punya partner ya. Entah partner yang menyebalkan ya, yang nipu-nipu, yang menyakiti itu gitu ya. Itu kan partner juga, tapi partner yang guru yang dianggap bukan guru gitu. Padahal itu adalah fasilitas yang keren sekali. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau berjalan bareng gitu ya, coba teman-teman cek di link di description di bawahnya video ini. Nanti teman-teman bisa ngobrol di sana. Siapa tahu kita bisa Zoom bareng juga, atau bisa private konsultasi juga sama Rusi gitu ya. Mungkin akan banyak dongeng-dongeng yang menarik nanti, insight-insight yang menarik, yang siapa tahu dongeng itu bisa membebaskan perasaan yang teman-teman selama ini nggak tahu jawabannya. Ya,
Coba cek aja di link di deskripsinya. Kita ketemu lagi di episode mendatang. Thank you. Bye-bye. See you.